Antara sholat dan kehidupan nggak ada hubungannya seolah-olah. Padahal kuat sekali hubungan antara ibadah dan kehidupan. Orang yang ibadahnya bagus, hablum minallahnya bagus, kalau benar, pasti hablum minnannasnya bagus. Pasti. Karena merupakan konsekuensi dari ibadah itu. Lihat surat 4, An-Nisa, ayat 36. Itu, pada sekarang ini bahasan kita masuk, ini tadi tambahan nih. Ya. Ibadah yang berkualitas itu kan, kita sudah masuk kepada yang ketiga. Ini sekarang nih kita kembangkan yang ketiga nih. Apa yang berkualitas itu? 1, hati kita hadir, pikiran kita hadir, konsen, fokus, sadar. 2, saya ingat lagi pelajaran sebelumnya, kalau yang belum lihat ini, lihat video-video sebelumnya. Ya. Yang kedua, bukan hanya hadir, tapi juga apa? Berusaha faham, memahami. Memahami apa yang dikerjakan. Kalau kita sholat, pahami bacaan sholat, pahami gerakan sholat. Kalau kita mengaji, pahami bacaan-bacaan ngaji kita. Makna-makna ayat Quran yang kita baca, pahami. Kalau kita zikir, pahami, zikir. Kalau kita puasa, pahami makna puasa. Mengapa kita disuruh berpuasa, apa hikmah puasa, apa saja manfaat-manfaat puasa, pahami. Sambil kita nanti puasa, oh ternyata ini manfaat puasa. Rasakan manfaat itu. Kalau haji juga gitu. Ya, pahami makna haji, resapi makna itu dan semuanya. Itulah kita harus pahami semuanya. Ini menjadi saran latihan nanti. Nah, nanti masuk ke tahap ketiga dulu kita bahas. Yang ketiga, setelah kita pahami semua ibadah-ibadah kita tadi itu, termasuk sedekah kita, termasuk yang pakai jilbab, pahami mengapa saya harus pakai jilbab bagi wanita. Kenapa saya menutup aurat? Pahami. Supaya apa? Supaya yang pakai jilbab itu nanti bukan hanya badannya, tapi pikiran dan hatinya pun ikut berjilbab. Pikiran dan hatinya ikut sholat. Pikiran hatinya ikut puasa. Pikiran hatinya ikut sedekah. Pikiran hatinya ikut haji. Pikiran hatinya ikut i'tikaf sekarang. Pikiran hatinya ikut baca Quran. Jadi bukan yang baca Quran bukan hanya mulutnya, tapi yang baca Quran juga pikiran dan hatinya. Ini baru ada ngaruh nanti. Pahami. Cukup? Belum. Naik level yang ketiga. Ini kalau apa yang ketiga? Renungkan, tafakuri, tadaburi kalau Quran. Tafakuri, tadaburi, hayati, resapi, itu istilah kita. Nah, ini saya akan masuk di yang lebih dalam di nomor yang 3 ini nanti. Sebelumnya sudah kita jelaskan sedikit, ini kita bertajam. Bagaimana kita nanti merenungkan. Jadi justru power yang paling dasar itu ketika kita mulai masuk pada level yang ketiga. Kalau ibarat poin gitu. Kalau cuma nomor 1 doang, ibadahnya nilainya 2. Ya, mulai paham, cuma baru 5. Ya, 5 atau 6. Ya, baru lulus sedikit lah. Kalau mau 9, mau 10, sampai pada level 3. Baru sampai level 3. Oh, baru dahsyat ibadah itu. Ibadah yang sudah sampai level 3 kita akan nikmati. Sholat nikmat. Sedekah nikmat. Baca Quran nikmat. I'tikaf nikmat. 9 hari, 10 hari i'tikaf itu gak keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita bertemu di siang yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan, ya, kesabaran, keistiqomahan dalam menjalankan ibadah iktikaf ini. Dan juga kita sampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah yang mengajarkan ilmu kepada kita, termasuk mengajarkan sunnah yang begitu banyak kepada kita untuk kita ikuti, yang begitu besar manfaatnya, termasuk salah satu sunnah iktikaf ini, di mana sunnah ini tidak pernah ditinggalkan Rasulullah semenjak beliau hijrah ke Madinah sampai beliau wafat. Setiap 10 malam terakhir pasti Rasulullah itu akan iktikaf. Ya, bahkan di tahun beliau wafat dipanggil Allah, beliau iktikaf selama 20 hari, mulai dari malam 11 sampai malam 30 atau malam akhir Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali membahas kajian iktikaf Ramadan kita ini. Hari ini kita masuk mulai pada hari-hari yang krusial. Ya, hari-hari sudah mau tinggal 2 hari lagi. Ya, hari ini sama hari besok.
Ya, tapi masih ada kita kajian untuk menambah kekuatan iman kita, menambah ilmu kita supaya kita tetap betah dan bisa berjanji tahun depan kita bisa itikaf kembali. Ya, hari ini kita masuk kepada inti dari ibadah itikaf yang kemarin sudah kita bahas. Apa intinya? Yang saya katakan pada beberapa waktu yang lalu. Inti dari itikaf itu adalah bagaimana kita bisa full ibadah di sini, bukan hanya full, tapi ibadahnya maksimal, terus ikhlas dan berkualitas. Kalau 3 ini bisa kita laksanakan dengan baik, seiring dengan itu, ya, kita mohon ampun agar dosa-dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu kita juga di masjid ini akan mudah untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Kita kurangi tidur, kita kurangi makan, kita kurangi berhubungan dengan manusia, ngobrol dengan manusia, kita lebih banyak ngobrol dengan Allah, lebih banyak menikmati hidangan-hidangan Allah dalam bentuk ibadah-ibadah, salat wajib, salat sunnah, tarawih, qiyamul lail, tahajud, ya, puasa, baca Quran, zikir, dan ibadah-ibadah lainnya. Ya, kita nikmati ibadah hidangan-hidangan Allah. Kita mengurangi hidangan-hidangan manusia berupa makanan, minuman, dan sebagainya. Insya Allah kalau ini kita lakukan, termasuk yang ketiga tentang ibadah berkualitas, yang ini akan kita lebih tekankan pada kesempatan ini, lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini sangat penting, karena ibadah berkualitas adalah ibadah yang akan membuat power dalam hidup kita, yang akan beri perubahan dalam hidup kita. Orang yang ibadahnya berkualitas, pasti ibadah itu akan memberikan pengaruh dalam kehidupannya. Tentu saja pengaruh yang baik, pengaruh yang hebat. Dia akan menjadi orang yang hebat dan menjadi orang yang the best. Itulah mengapa Allah turunkan ibadah itu kepada kita, agar kita menjadi orang hebat. Dengan ibadah itu kita menjadi orang yang sukses. Dengan ibadah itu kita menjadi orang yang selamat, bahagia dunia akhirat. Dengan ibadah itu. Cuman sayang, ya, banyak kita kaum muslimin melaksanakan ibadah itu ya hanya sebatas rutinitas, ritual saja. Salat, ya, salat. Bahkan juga kadang-kadang salatnya ya, maaf, ada yang terlambat lah, belang bentong, bolong-bolong, tergantung mood lah, gitu. Ya. Jadi ibadah sudah jadi rutinitas. Rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin zikir, bahkan haji juga. Tapi nggak banyak ngaruh dalam kehidupannya ibadah itu. Jaka sembung makan permen yang kita bahas kemarin. Nggak nyambung. Antara sholat dan kehidupan nggak ada hubungannya seolah-olah. Padahal kuat sekali hubungan antara ibadah dan kehidupan. Orang yang ibadahnya bagus, hablum minallahnya bagus, kalau benar, pasti hablum minannasnya bagus. Pasti. Karena merupakan konsekuensi dari ibadah itu. Lihat surat 4, An-Nisa, ayat 36. Ya, di situ Allah jelas katakan. Bahkan sampai ke ayat 37-nya. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhuran. Apa lanjutan ayat itu? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa atadna lil kafirina adaban muhinan. Jelas itu. Allah jelaskan dalam ayat ini. Perintah kepada kita. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Kata Allah gitu. Jadi perintah pertama kepada kita, ibadah kepada Allah. Perintah pertama, ibadah kepada Allah. Setelah ibadah kepada Allah, beribadah dengan cara apa? La tusyriku bihi syai'an. Jangan kau sekutukan Allah itu. Baik dalam zatnya, baik dalam sifatnya, maupun dalam penyembahannya. Artinya jangan juga ria, ibadah karena nyari yang lain. Dalam segala macam hal jangan kau sekutukan Allah dalam amal-amalmu. Tadi begitu. Tapi apa lanjutan ayat itu? Ini konsekuensi. Jadi kalau kita lihat ayat ini urutannya, ibadahnya benar, tidak mensyirikatkan, ikhlas. Apa lanjutannya? Wabil walidaini ihsanan. Wabidil qurba, wal yatama, wal masakin. Nah, ini lanjutannya menunjukkan konsekuensi. Kalau ibadah kalian sudah benar, maka apa? Wabil walidaini ihsan. Pasti kan akan berbuat baik kepada kedua orang tua kalian.
pasti akan kalian birrul walidain. Wa bidzil qurba, pasti akan kalian berbuat baik pada keluarga kalian. Kalau dia suami, kepada istri dan anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya. Kalau dia istri, kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Jadi begitu. Apalagi? Bukan hanya itu. Yang ketiga, ya, wal yatama, dia akan berbuat baik kepada anak yatim, wal masakin, akan membantu orang miskin. Di sini digunakan kata-kata ihsan, bukan sekedar hasan, tapi ihsan. Ihsan itu artinya kebaikannya lebih. Ihsan itu artinya kebaikannya lebih. Kalau hasan itu kebaikan yang biasa. Tapi kalau ihsan itu kebaikan yang lebih. Bukan sekedar kebaikan, tapi kebaikannya lebih. Jayyid jiddan bahasa kita. Apalagi sampai mumtaz. Anak yatim wal masakin. Apakah habis itu? Tidak. Lengkap ini. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba, tetangga rumahnya yang dekat. Wal jaril junubi, tetangga-tetangga yang jauh. Bukan hanya yang dekat rumahnya saja. Wal jaril junubi, tetangga yang jauh. Mungkin di luar kampungnya. Mungkin di luar kompleknya. Di luar kampungnya, luar kompleknya. Apakah itu? Tidak juga. Tambah lagi kata Allah. Wassahibi bil jambi. Kawan-kawannya. Tetap dia berbuat baik kepada kawan-kawannya. Cukup itu? Tidak juga kata Allah. Ditambah lagi. Wabni sabil. Kepada orang-orang yang kehabisan bekal. Musafir-musafir. Anak-anak jalanan. Dia akan bantu. Bukan membantu, tapi ihsan. Ihsan itu kebaikan yang banyak. Kalau ada duit, ya dengan duit. Nggak bisa dengan tenaga. Nggak bisa dengan apa? Dengan keahlian-keahlian, dengan berbagai macam kebaikan lainnya. Tidak juga ditambah lagi oleh Allah. Wa ma malakat aimanukum. Orang-orang yang di bawah penguasaanmu. Siapa? Mungkin kalau dulu orang budak istilahnya. Kalau sekarang, siapa di bawah penguasaan kita? Bawahan-bawahan kita, pembantu-pembantu kita, supir kita. Siapa? Orang bawahan kita. Orang dalam, ya kalau kita atasan ya berarti bawahan-bawahan kita. Pembantu kita yang kerja di rumah kita. Khadim kita atau khadimah kita. Jadi begitu. Itu Allah bilang. Jadi konsekuensi dari ibadah yang bagus itu adalah ke situ. Habis itu apa Allah anjurkannya? Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhurun. Allah enggak suka sama orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, siapa itu yang sombong banggakan diri? Yaitu orang yang tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan tadi. Dua, bisa jadi dia enggak ibadah. Orang yang tidak ibadah itu kan orang yang sombong. Tidak mau ibadah kepada Allah. Itu orang yang sombong. Termasuk juga dia ibadah, tapi dia tidak mau menjalankan konsekuensi ibadahnya sebagaimana yang Allah perintahkan dalam ayat itu. Nggak mau bantu orang, nggak berbuat baik kepada orang tua, keluarga, saudara, tetangga, kawan. Begitu. Bawahan. Berarti juga orang sombong. Maka lanjutan ayat itu, siapa orang sombong lagi membanggakan diri itu, yang ditegur oleh Allah itu, bukan hanya ditegur, tapi dicela oleh Allah, yang Allah nggak suka, dilanjutkan. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah min fadli. Yaitu orang yang, apa dia katakan? Orang yang menyembunyikan nikmat Allah. Allah kasih nikmat dia sembunyikan. Bakhil dia terhadap nikmat yang Allah berikan kepada. Bakhil, yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa, dan bukan hanya dia bakhil terhadap orang lain, Allah sudah kasih nikmat sama dia, dia ngajak orang lain juga supaya, udah nggak usah, jangan dibantu, ngajak ngomporin orang lain supaya tidak juga berbuat baik. Orang yang seperti ini kata Allah, orang yang bakhil ini, bakhil. Orang tidak berbuat baik itu artinya bakhil. Allah kasih dia kebaikan sama dia, dia tidak dia oper kepada orang lain, tidak dia bagikan kebaikan itu kepada orang lain. Kebaikan itu banyak, termasuk dia punya ilmu, dia punya harta, dia punya keahlian, dia punya kemudahan, dia punya macam-macam. Dia tidak mau bagi. Itu kan bagian dari nikmat yang Allah beri kepada dia. Apa ujung dari ayat ini? Apa ujung? Ya. Kami siapkan bagi orang kafir itu, inna a'tadna lil kafirina adzaban muhinan.
Malah Allah sebut kafir di sini, disebut kafir. Padahal mereka kan bukan orang kafir. Mereka mungkin sholat, tapi disebut orang kafir. Maksud kafir di sini apa? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur dia. Udah dikasih nikmat. Apa? Azab yang menghinakan. Jadi balik kita kepada yang tadi. Jadi ibadah ini begitu hebat kalau kita lakukan. Jadi siapa yang bisa begini? Ya orang-orang yang ibadahnya itu yang tadi. Bukan hanya banyaknya, jumlahnya, dia ikhlas, dan juga berkualitas. Kalau dia berkualitas, akan punya efek dia kepada orang-orang sekitarnya. Coba lihat dalam Al-Quran yang dalam surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Dia rajin sholat, tapi dikatakan pendusta agama. Dia rajin sholat, dikatakan pendusta agama. Dia rajin ibadah, dikatakan pendusta agama. Siapa itu? Siapa yang? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Punya rezeki, tapi nggak bantu anak yatim. Menghardi anak yatim. Tidak menyayangi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mau memberi makan dan tidak ngajak orang lain untuk memberi makan. Dan dilanjutkan, fawailul lil musallin. Ya, pendusta agama itu celaka dia, padahal dia rajin sholat. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu sholatnya nggak berkualitas, sholatnya sahun. Dan juga apa? Yuraun, tidak ikhlas kepada Allah. Wa yamna'unal ma'un, dan dia juga malas memberikan barang-barang. Jangankan barang yang besar, barang yang remeh-temeh pun dia nggak mau ngasih. Al-ma'un itu barang remeh-temeh. Jadi barang remeh-temeh aja pelit, apalagi barang yang ramah-tamah gitu loh. Gitu kan. Remeh-temeh itu kan kecil, yang gede itu ramah-tamah kan gitu. Balik kita kepada yang tadi. Ya, jadi ibadah itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Makanya orang yang ibadahnya bagus, pasti akhlaknya bagus. Orang ibadah bagus, pasti mulutnya bagus. Telinganya bagus, semuanya bagus. Itu buah dari ibadahnya. Kalau ibadahnya ikhlas dan berkualitas. Kan selalu itu Allah perintahkan kita. Dalam sholat misalnya, perintahnya bukan hanya ikhlas saja, berkualitas juga. Disuruh khusyuk, itu kan kualitas. Coba lihat dalam surat 2, Al-Baqarah ayat 238. Ya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, wa qumu lillahi qanitin. Lihat. Jaga sholat 5 waktu, juga sholat wusta, dan wa qumu lillah, tegakkanlah sholat lillahi karena Allah, qanitin, dengan khusyuk. Jadi qanitin itu artinya apa? Berkualitas. Bukan hanya khusyuk, bukan hanya ikhlasnya lillahinya, tapi qanitin juga, berkualitas juga. Jadi balik kita bareng tadi. Nah sekarang pertanyaannya, ibadah berkualitas yang sudah kita bahas itu, pada sekarang nih bahasan kita masuk, ini tadi tambahan nih. Ya, ibadah berkualitas itu kan, kita sudah masuk kepada yang ketiga. Nih, sekarang nih kita kembangkan yang ketiga nih. Apa yang berkualitas itu? 1, hati kita hadir, pikiran kita hadir, konsen, fokus, sadar. 2, ingat lagi pelajaran sebelumnya. Kalau yang belum lihat ini, lihat video-video sebelumnya. Ya. Yang kedua, bukan hanya hadir, tapi juga apa? Berusaha faham, memahami. Memahami apa yang dikerjakan. Kalau kita sholat, pahami bacaan sholat, pahami gerakan sholat. Kalau kita mengaji, pahami bacaan-bacaan ngaji kita. Makna-makna ayat Quran yang kita baca, pahami. Kalau kita zikir, pahami zikir. Kalau kita puasa, pahami makna puasa. Mengapa kita disuruh berpuasa? Apa hikmah puasa? Apa saja manfaat-manfaat puasa? Pahami. Sambil kita nanti puasa, oh ternyata ini manfaat puasa. Rasakan manfaat itu. Kalau haji juga gitu. Ya, pahami makna haji, resapi makna itu dan semuanya. Itulah kita harus pahami semuanya. Ini menjadi saran latihan nanti. Nah, nanti masuk kita ke ketiga dulu kita bahas. Yang ketiga, setelah kita pahami semua ibadah-ibadah kita tadi itu, termasuk sedekah kita, termasuk yang pakai jilbab, pahami mengapa saya harus pakai jilbab bagi wanita. Kenapa saya menutup aurat? Pahami. Supaya apa? Supaya yang pakai jilbab itu nanti bukan hanya badannya, tapi pikiran dan hatinya pun ikut berjilbab. Pikiran dan hatinya ikut sholat. Pikiran hatinya ikut puasa. Pikiran hatinya ikut sedekah. Pikiran hatinya ikut haji.
Bikin hatinya ikut i'tikaf sekarang. Bikin hatinya ikut baca Quran. Jadi bukan yang baca Quran bukan hanya mulutnya, tapi yang baca Quran juga pikiran dan hatinya. Ini baru ada ngaruh nanti. Pahami. Cukup? Belum. Naik level yang ketiga. Ini kalau apa yang ketiga? Renungkan, tafakuri, tadaburi kalau Quran. Tafakuri, tadaburi, hayati, resapi, itu istilah kita. Nah, ini saya akan masuk di yang lebih dalam di nomor yang 3 ini nanti. Sebelumnya sudah kita jelaskan sedikit, ini kita bertajam. Bagaimana kita nanti merenungkan. Jadi justru power yang paling dasar tuh ketika kita mulai masuk pada level yang ketiga. Kalau ibarat poin gitu. Kalau cuma nomor 1 doang, ibadahnya nilainya 2. Ya, mulai paham, cuman baru 5. Ya, 5 atau 6. Ya, baru lulus sedikit lah. Kalau mau 9, mau 10, sampai pada level 3. Baru sampai level 3. Oh, baru dahsyat ibadah itu. Ibadah yang sudah sampai level 3 kita akan nikmati. Sholat nikmat. Sedekah nikmat. Baca Quran nikmat. I'tikaf nikmat. 9 hari, 10 hari i'tikaf itu gak kerasa. Karena full dengan ibadah kita isi. Tiba-tiba, udah mau takbiran rupanya. Udah mau takbiran. Sekarang udah hari 29. Bisa malam ini takbiran, atau bisa malam besok takbiran. Kalau 30 malam besok. Kalau udah 9 malam ini. Begitu. Gak terasa. Tapi kalau nggak berkualitas, apalagi plus nggak ikhlas, 10 hari itu rasanya bertahun-tahun, lama kali. Kapan takbirannya ya? Kapan takbirannya ya? Kapan ininya ya? Terasa lama. Kan ada namanya istilahnya teori relativitas waktu. Ternyata waktu itu relativitas. Relatif ternyata waktu itu. Kalau kita duduk di bara api, 5 menit terasa bertahun-tahun. Coba duduk 5 menit di bara api. Betul. Tapi kalau duduk sama orang yang kita cintai, atau main game, atau apalah kalian nih anak-anak hobi muda sekarang, ngekongkong, ngobrol-ngobrol, 5 jam terasa 5 menit. Ya kan? Itu namanya waktu relatif. Ibadah, 10 hari, terasa 10 tahun. Tapi kalau main-main happy-happy jalan-jalan kemana-mana, tiba-tiba ada 10 hari. Begitulah kalau kita nikmati ibadah ini. Nggak kerasa, kita maksimalkan. Nikmat ibadah. Jadi masuk kita pada poin 3. Apa poin 3 tadi? Renungkan. Nah sekarang sebelum saya masuk kepada bab renungkan ini, saya ingin tarik ke dalam ibadah, ke dalam kehidupan. Kita ternyata ini dilatih, latihan dalam ibadah ini kita bawa juga dalam kehidupan. Dalam kerja, kita juga pakai 3 level ini. Kerja itu fokus, kerja. 2, pahami pekerjaan itu. 3, renungkan, hayati pekerjaan itu. Kalau Anda mau hebat dalam pekerjaan itu, hayati pekerjaan itu. Anda jadi orang hebat di pekerjaan itu. Anda jadi orang the best. Jadi apa? Bahasan kita tadi? Jadi master. Tuan guru. Master. Kok dalam agama itu namanya syekh. Ya. Jadi gitu. Kalau level baru level 1, itu namanya baru guru, muallim, pengajar. Kalau sudah mulai masuk level 2, namanya ustadz, naik sedikit. Kalau dia Arab tuh ustadz tuh udah profesor itu, hebat. Ustadz bukan ustadz Indonesia ya, ustadz Arab kita maksudnya. Muallim. Jadi kalau kita ini ustadz macam begini ini namanya muallim, jangan bilang ustadz. Kalau bilang itu ustadz saya, orang kan ustadz itu dokter, profesor. Dan tulisan Arab tuh kalau ada alif, D itu maksudnya alif itu ustadz, D itu doktor. Ustadz itu artinya apa? Profesor, doktor gitu. Jadi ustadz dalam bahasa Arab itu artinya profesor. Di Indonesia ustadz itu ya banyak ustadz, ya ustadz kaleng-kaleng juga ada. Kalau di sana ustadz tuh levelnya tinggi-tinggi gitu. Ya. Nah, lebih tinggi lagi syekh. Wow, syekh. Jadi
Nah, harus sampai level kita jadi masternya kita, jadi syekhnya. Kan saya bilang ya dari awal ya, kalau kita 10.000 kali pada pertemuannya, 10 kali 10.000 kali kita mengajarkan dengan benar, kita jadi apa? Jadi mahir. Kalau 50.000 kali jadi ahli. Kalau sudah 100.000 kali menjadi master. Nah, kita bawa ke dalam kehidupan ini yang 3 level dalam kualitas ibadah ini. Makanya sebenarnya ibadah ini kalau kita bisa pakai dalam kehidupan, dalam rumah tangga bisa kita pakai. Yang 3 ilmu nih, yang ilmu yang takwa itu apa? Maksimal, 2 ikhlas, 3 pakai dalam kehidupan. Pakai. Dalam rumah tangga maksimallah sebagai seorang suami. Kasih makan yang baik, maksimal sebagai seorang suami. Artinya apa? Kebutuhan fisik keluarga kita penuhi. Penuhi kebutuhan fisiknya, makannya, apanya, rumahnya, itu kebutuhan. Jadi kualitas itu kan, kuantitas itu kan yang pertama itu kaitan dengan kuantitas. Fisik bisa dihitung. Makan, pendidikan, apa, itu penuhi. Tapi tidak cukup. Yang kedua kita harus ikhlas bahwa pekerjaan itu mesti kita lakukan untuk mencari ridho Allah. Ikhlas. Dalam rumah tangga harus ikhlas. Dalam bekerja juga gitu, harus ikhlas. Tapi tidak cukup. Yang ketiga, rumah tangga harus berkualitas kita bikin. Bagaimana rumah tangga yang berkualitas? Bagaimana menjadi bapak yang berkualitas? Menjadi istri, ibu yang berkualitas, istri yang berkualitas. Bagaimana menjadi pemimpin yang berkualitas? Bagaimana menjadi komandan-komandan yang berkualitas? Jadi bisa kita tarik sebenarnya nilai ibadah itikaf ini, nilai ibadah kita dalam sholat, itu bisa kita tarik dalam kehidupan. Itu gunanya ibadah itu sebenarnya untuk kehidupan kita. Kita diturunkan ke muka bumi ini kan untuk hidup. Jadi dimaksud dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali untuk ibadah itu bukan sholat doang. Artinya dengan sholatmu hidupmu jadi terpengaruh bagus semuanya. Dimulai dari sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sholatnya benar, nusuki ibadah lainnya benar, wa mahyaya hidupnya benar, wa mamati matinya pun benar. Nah, begitu. Jadi ibadah itu berpengaruh dalam kehidupan. Ini sebenarnya udah jadi dakwah. Kalau kita kepada kaum non-muslim jadi dakwah sebenarnya. Ya, ini jadi dakwah. Oh, orang Islam itu bahagia-bahagia. Orang Islam itu hebat-hebat. Orang Islam itu, tapi Islam yang benar ya, pintar-pintar, ramah-ramah, soleh-solehnya, banyak bantu orang. Ini kan sebenarnya jadi dakwah. Nggak usah kita mulut kita ngomong, tapi perbuatan kita yang ngomong. Ini namanya dakwah bil hal. Tapi kalau orang kita simbolnya Islam, pakai kopiah-kopiah haji, tapi nipu, yang disumpah orang hajinya, bukan dianya. Dasar Pak Haji nggak benar, begitu kata orang. Pakai jilbab tapi mulut nggak terlihat, dasar jilbabnya. Yang disumpahin itu Islamnya. 2 kali kita berdosa. Jadi kalau kita 2 kali berdosa, pertama kita yang mengerjakan, dosa kedua gara-gara kita Islam jadi disalahkan. 2 kali kita berdosa jadi. Tapi kalau kita berbuat baik 2 kali juga itu pahalanya. Pahala kita dapat kerjakan, akhirnya dengan kita berbuat itu dipuji juga. Ternyata Islam itu begini. Kan yang dipuji Islam juga. Larinya kan ke Allah jadi akhirnya nanti. Islam itu kan kembali kepada Allah. Agamanya Allah. Oh, Islam begini. Berarti itu agama Allah. Berarti orang memuji Allah. Jadi bawa ilmu ini. Jadi mulai sekarang ilmu yang apa? Kualitas ini bawa. Bukannya kualitas tadi. Maksimal apapun pekerjaan sekarang. Rumah tangga maksimal. Lillahi ta'ala ikhlas. Berkualitas. Rumah tangganya. Pekerjaannya harus maksimal kita dalam kerja, sungguh-sungguh kerja, the best kita dalam bekerja, tapi bukan untuk cari dunia. Kita the best apa? Lillahi, untuk cari ridha Allah. Jadi kita bekerja bukan untuk cari makan, tapi kita bekerja karena kita untuk cari ridha Allah. Karena perintahkan Allah kita untuk bekerja. Maka lihat dalam surat Saba ayat 13. Ayat 13 coba perintahnya. I'malu ala Dauda syukra wa qalilan min ibadi wa qalilun min ibadi asyakur. Wahai ahli Daud, beramallah kalian, bekerjalah kalian. I'malu itu maknanya 2. Bisa artinya beramal,
bisa arti bekerja. Kalau dalam konteks ibadah, beramallah ibadah kalian. Dalam konteks ibadah. Dan juga bisa artinya i'malu itu bekerjalah kalian. Untuk kehidupan kalian. Bisnis, bertani, dagang, PNS, apa lagi? Insinyur, dokter, apa saja. Ojek online juga nggak ada masalah. Tukang beca nggak ada masalah. Bekerja dalam apa? Dalam rangka apa? Rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. I'malu ala Dauda syukran. Tapi banyak orang yang ngomong qalilum min ibadiyas syakur. Banyak orang yang tidak mau bersyukur. Jadi kita bawa nih 3 ilmu ini dalam kehidupan kita. Tuh, dalam bekerja. Jadi kerjanya bagus, maksimal, the best. Dikerjakan bukan untuk cari duit, bukan mencari pujian atasan, bukan mencari popularitas, dia bekerja, tapi dia carinya, rezekinya Allah yang kasih. Sehingga ketika dia bekerja, tiba-tiba rezekinya dapat kecil, enggak ada masalah, karena rezekinya Allah kasih bisa tempat yang lain, enggak ada masalah bagi dia. Ya Allah, aku cari duit bukan dari kerja ini, rezekiku engkau yang tanggung ya Allah. Sehingga ketika di pekerjaannya di lockdown, bisnisnya di lockdown, rezekinya tidak bisa di lockdown, karena rezekinya akan diberikan Allah dari jalan yang lain. Nah, itu orang takwa itu begitu. Orang takwa itu begitu, nggak bisa orang men-lockdown rezeki kita. Pekerjaan bisa di lockdown, bisnis bisa di lockdown, usaha bisa di lockdown. Tapi rezeki nggak ada yang bisa menahan. Allah bisa kasih lewat jalan mana saja, lewat jalur mana saja. Jadi kita bawa yang 3 ini. Apalagi dalam bisnis, dalam macam semuanya. Dalam kehidupan, pasti orang ini akan sukses. Itulah orang takwa. Jadi orang takwa itu, siapa orang takwa? Ini kita maksudnya, orang takwa itu adalah orang yang nilai-nilai ibadah yang dia kerjakan, dia praktekkan dalam kehidupannya. Itulah orang takwa. Makanya mengapa orang takwa itu sukses? Kalau beriman doang, belum tentu. Tapi kalau takwa sudah mendarah daging, maka dia akan keluar ketakwaan itu dalam kehidupan. Nah, sekarang masuk kita kepada pembahasan yang 3 tadi. Oke. Masuk kita kepada merenung. Bagaimana cara merenung? Bagaimana cara merenung? Biar kita bisa bertafakur, meresapi. Ya, menghayati. Bagaimana caranya? Nah, sebelum kita masuk itu, apa saja yang harus kita hayati? Pertama, apa saja? Yang pertama harus kita renungkan itu 1, ibadah dulu. Sholat kita renungkan. Jadi masuk sampai level 3. Sholat sampai level 3. Pertama, kita harus fokus dalam sholat. Kedua, kita pahami bacaan dan gerakan sholat. Ketiga, harus kita renungkan nilai-nilai bacaan bacaan sholat dan gerakan sholat. Renungkan, hayati. Jadi ibadah-ibadah yang kita kerjakan nih, terutama di i'tikaf ini, renungkan semuanya. Renungkan sholat kita. Kan sholat kita berapa kali di sini? Sholat tarawih, sholat qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Wudu, yang mengerjakan sholat wudu. Ibadah kita, sholat. Terus zikir kita, kan kita zikir panjang. Zikir pagi sampai syuruk. Itu hampir 1 jam itu. Kita sekarang subuh kita selesai jam 5 kita sholat subuh. Syuruk, ya kira-kira jam 6. 1 jam kita berzikir. Nah, di dalam berzikir itu jangan sekedar jumlahnya doang. Tapi apa? Fokus, pahami, renungkan zikir kita. Apalagi Quran yang kita baca, renungkan Quran yang kita baca. Bukan sekedar bacaannya bagus, kita fokus, kita pahami, kita renungkan maknanya. Dan dia sedikit lebih lama waktunya. Sama kayak sholat misalnya, yang tadi saya sudah sampaikan. Sholat level 1, sekedar fokus doang, 2 rakaat 5 menit. Sholat level 2, sambil memahami, 2 rakaat bisa 7 sampai 10 menit. Level 3, merenungkan, direnungkan. 2 rakaat bisa 15 menit, bisa 20, bisa 25, bisa setengah jam. 2 rakaat. Level 3. Di situ sholat jadi asik. 2 rakaat. Bacaannya enggak yang aneh-aneh, enggak usah sampai bacaan yang sampai Al-Baqarah, enggak. Bacaannya suratnya wal asri, kulhu bisa. Tapi wal asrinya resapi, kulhunya resapi, Al-Fatihahnya resapi, iftitahnya resapi, rukuknya resapi, sujudnya resapi, i'tidalnya resapi, duduk di antara 2 sujudnya resapi, tahiyat akhirnya resapi, syahadatnya resapi, sampai salam resapi. 2 rakaat.
15 menit minimal, bisa 20 menit, bisa sampai 30 menit. 2 rakaat, bacaannya apa? Suratnya. Bacaannya apa suratnya? Wal asri rakaat pertama, kulhu rakaat kedua. Hafal semuanya insya Allah. Hafal kan? Kalau kita resapi, 2 rakaat, level 3 itu, nah kalau belajar khusyuk, bagi para penonton yang ingin tahu sholat khusyuk, silahkan nanti buka channel tentang sholat khusyuk, belajar tentang sholat khusyuk. Ada level 1, itu namanya sekedar bisa fokus dan konsentrasi. Gerakan yang tenang, bacaan yang tenang, itu level 1. Sholat tepat waktu, level 1. Yang kedua, memahami bacaan. Level 3 lebih dalam lagi, meresapi. Begitu juga zikir. Subhanallah resapi, alhamdulillah, apa lagi? Allahu Akbar, la ilaha illallah, resapi semuanya. La haula wala quwwata, resapi sambil dizikir, sambil diresapi. Wow, dahsyat. Zikir, Quran, baca Quran, salat. Yang lebih utama lagi apa lagi? Lapar, puasa, resapi juga. Bagaimana meresapi puasa? Lapar. Bukan gitu meresapi itu. Begitu kita lapar, teresapi. Gak enak lapar nih rupanya ya. Gimana rasanya kalau orang-orang miskin yang lapar? Kalau kita lapar berbuka masih ada makanan. Enak pula makanannya. Krak-krok. Kalau banyak, itu gak kerasa laparnya. Betul. Stoknya banyak. Makanya kalau mau kerasa laparnya baru benar, sahurnya gak usah banyak-banyak. Baru kerasa lapar tuh. Tengah jam 10 aja udah. Nah ini gunanya itikaf. Mengapa kita kurangi makan? Supaya lapar tuh terasa nanti. Ya Allah lapar kali. Orang makan sedikit. Bahkan ya kalau zaman Rasulullah tuh sahabat sehebat tuh. Mereka berbuka dengan kurma, tamar. Dan sahur pun dengan kurma doang. Ya kita sama juga. Berbuka dengan kurma, sahur dengan kurma. Cuman tambahannya cendol, kolak, mie glosor. Apalagi sahurnya juga kurma juga, tapi kurma plus nasi uduk plus pecel, ya beda-beda tipis lah. Ya nggak dapat hikmahnya. Jadi kalau kita udah lapar terasa itu, kalau sahurnya dikit terasa tuh nggak enak perut. Krak-kruk ya Allah. Ini aja saya yang gini, kita aja ya. Buka puasa nanti makan. Bagaimana kalau orang yang miskin, lapar, nggak ada dia buka puasa. Buka puasa di air doang. Jadi resapi, ya Allah ternyata nggak enak jadi orang miskin. Kesian orang miskin. Resapi terus. Ternyata orang miskin itu berat. Jadi akhirnya begitu kita nih, kalau gitu aku akan bantu orang miskin. Aku banyak rezeki Allah berikan, aku akan bantu orang miskin. Gitu. Setiap ada orang minta-minta, bantu. Setiap ada orang lapar, bantu. Setiap orang ini. Itu berarti puasa yang diresapi. Itu dari sisi laparnya. Masih banyak sisi yang lain lagi. Sisi mengendalikan hawa nafsu. Ya. Banyaklah hal puasa yang bisa kita resapi, kita hayati dalam puasa itu. Banyak hal yang bisa. Apalagi yang kita hayati dalam Ramadan ini. Yang kita renungkan. Apa lagi? Ibadahnya apa lagi? Termasuk itikaf, renungkan itikaf. Oh, itikaf. Nah, mengapa kita bisa bikin materi itikaf ini sampai panjang? Coba, kita berapa coba? Sekarang udah episode keberapa ini? Setiap hari 2 kali kita minimal menyajikan materi itikaf. Kenapa bisa kita panjang? Ya karena kita berusaha meresapi itikaf ini. Coba, sekarang sudah episode keberapa nih? Mungkin sudah episode 19 kali ini. Sudah episode ke-19. Sudah hampir 20. Jadi 1 hari 2 kali sampai 3 kali. Nah, episode-episode yang kita sampaikan itu ada bagian dari renungan-renungan kita terhadap ibadah-ibadah dalam itikaf ini. Jadi begitu kan. Ini salah satu hebatnya nanti ya. Kalau kalian merenung, nih ya, sebelum kita bahas ini, kita sampai ke ujung dulu. Apa nanti hebatnya merenung? Apa nanti hasil ujungnya renung itu? Begitu kita hasilnya nanti apa? Kita diberikan ilham sama Allah. Ilmu yang namanya apa ilmu? Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah dalam istilah orang-orang apa namanya ilmu laduni namanya. Ilmu yang Allah kasih tidak ada dalam kitab.
Tidak ada dalam tulisan. Tapi berupa ilham yang Allah kasih. Ilmu kan dua. Allah mengajar manusia kan dua. Satu dengan apa? Dengan bil qalam. Allama bil qalam. Allah mengajarkan manusia itu dengan tulisan, dengan buku, dengan guru, dengan ini. Itu namanya bil qalam. Ilmu yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita belajar, pertama itu adalah dapat ilmu dari ilmu yang sudah ada sebelumnya. Melalui guru kah? Melalui buku kah? Melalui media-media kah? Itu namanya ilmu bil qalam. Kalau kita merenung, meresapi ilmu itu dengan pengalaman kita pahami. Jadi master tadi, Allah kasih ilmu yang baru. Di luar dari apa yang ada kita pelajari. Itu namanya apa? Allamal insana malam ya'lam. Surat Al-Alaq. Surat 96. Al-Alaq. Yang kita hafal itu surat pertama kali Allah turunkan. Jadi kita diberikan apa? Diberikan ilham sama Allah Subhanahu wa taala. Dapat ilmu-ilmu baru. Oh, ide-ide baru. Nah, kok dalam pekerjaan kita, yang main di bisnis, kita dapat ide baru untuk mengembangkan bisnis kita. Kita inovasi. Dapat ilmu-ilmu baru Allah kasih. Inovasi. Jadi, siapapun yang mau merenung, pasti Allah kasihkan ilmu baru. Siapapun dia. Hatta orang kafir, kalau dia mau merenung, dikasih orang ilmu baru. Karena dia mau merenung. Nah, kita orang beriman, dikasih ilmunya, nggak dipraktekkan. Kita akan terus seperti ini. Jadi siapapun yang mau merenung, hatta dia orang kafir, dia akan dapatkan ilmu-ilmu baru. Yang tidak ada sebelumnya. Itulah namanya apa? Allamal insana ma lam ya'lam. Ada ilmu. Oh, ternyata ya Allah. Kok bisa gini? Hebat kau ya Allah. Makanya hasil dari apa? Dari ilmu yang kita renungkan itu apa? Yang surat yang kita bahas sebelumnya, surat 3 ayat 191. Itu sifat merenung. Apa doanya? Apa hasilnya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Itu hasilnya. Orang merenung itu hasilnya apa? Kagum sama Allah. Ya Allah, ternyata enggak ada yang sia-sia kau ciptakan. Bagus semua ya Allah. Hebat semua kau ciptakan. Subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Maha hebat kau ya Allah. Maha bijaksana engkau ya Allah. Engkau bebas dari segala macam kekurangan-kekurangan. Kalau kita agungkan Allah. Kita kuduskan, kita bersihkan Allah dari hal yang enggak pantas dihadang kepada Allah. Jadi begitu. Itu hebatnya nanti hasil merenung. Ada aja ilmu baru. Jadi kamu baca Quran nanti, makanya mengapa ilmu tafsir para ulama dulu selalu menghasilkan tafsir-tafsir yang hebat. Karena mereka baca ayat itu mereka renungkan, ternyata dapat hal yang baru. Makanya Quran itu walaupun suratnya 114, ayatnya 6.000 lebih, itu aja ayatnya, nggak nambah ayatnya, karena surat itu apa? Wahyu tidak turun lagi, tapi mengapa buku tafsir bisa begitu banyaknya? Setiap zaman ada buku tafsir, setiap zaman ada, nggak pernah kering ilmu. Kenapa? Semua orang yang merenungkan Al-Quran pasti dapat ilmu lagi. Makin dia renungkan, dapat ilmu lagi. Makin dia renungkan, dapat ilmu lagi. Apa sih kita renungkan? Lihat tafsir dari dulu, sampai sekarang semua, ada aja tiap zaman ahli tafsir. Dia berbeda dengan sebelumnya. Ada saja dia menemukan, apa istilahnya, penjelasan-penjelasan baru, sesuai dengan zaman. Jadi kalau kita mau dapat ilmu baru, menyelami Quran ini, renungkan. Tapi sebelum renungkan apa dulu? Belajar dulu, paham dulu. Alama bil qalam dulu, belajar dulu yang udah ada ilmunya. Ini saya dari renungan saya dapat sesuatu. Ya dia nggak tahu bahasa Arab, dia nggak tahu. Ilmu balaghah dia nggak ngerti. Ilmu fikih, usul fikih dia nggak tahu. Tiba-tiba dia baca Quran, sudah saya dapat ilmu baru, dapat ini baru. Nggak bisa. Nggak bisa. Orang yang sudah master tadi mesti melewati apa? Mahir dulu, baru ahli, baru master. Tiba-tiba dapat merenung Quran, dapat ilmu baru. Sementara dia nggak ngerti bahasa Arab, nanti ngaco ilmunya. Paham maksudnya? Ya, jadi balik kepada yang tadi.
Jadi hasil dari renungan itu kita dapat sesuatu yang baru, ilham Allah berikan. Inspirasi kok dalam bahasa kerennya. Kalau dalam istilah saya namanya kesadaran. Kesadaran baru. Teknologi-teknologi yang sekarang itu kan semua hasil renungan semua. Pesawat, teknologi, handphone, semua kecanggihan-kecanggihan itu semua adalah hasil renungan manusia. Siapa saja yang mau merenung, cuman bedanya apa? Kalau merenungnya orang beriman, dia menambah iman, di situ bedanya, menjadi takwa. Kalau orang kafir, merenungnya ya dapat kelebihan dunia saja, dia nggak bertambah imannya. Kecuali orang kafir yang tiba-tiba, apa dia bisa gini? Akhirnya dia sadar, dia cari pencipta alam semesta. Akhirnya dia menjadi beriman. Bisa. Banyak orang kan ilmuwan yang kafir tadinya, akhirnya menjadi beriman. Karena dia renungkan, dahsyat nih. Ternyata dia baca-baca, rupanya di Quran ada. Oh, ini Quran hebat. Akhirnya dia jadi beriman. Akhirnya dia cari, ini siapa yang menciptakan nih? Terus cari-cari, akhirnya dengar ceramah, dengar baca ini, ternyata ada Tuhan yang betul-betul hebat, namanya Allah. Dia gabung-gabung, akhirnya dia menjadi beriman. Bisa begitu. Insya Allah. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana? Apa saja yang direnungkan? Jadi pertama tadi yang direnungkan, satu, ibadah kita. Renungkan. Salat, puasa, sedekah, haji, zakat. Kalau itikaf, semua itikaf. Renungkan semuanya. Dua, apa lagi kita renungkan? Yang kita renungkan adalah perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita nih renungkan. Selama ini perjalanan hidup kita gimana? Dalam perjalanan hidup itu kita merenungkan 3. Satu yang kita renungkan perjalanan itu ibadah kita, amal soleh kita udah banyak belum? Renungkan kebaikan-kebaikan kita, renungkan amal soleh ibadah kita. Hasil renungan ibadah kita ini, ternyata ibadah saya banyak kurangnya, perbaiki. Pasti ketika merenung, ibadah kita renungkan. Salat saya gimana ya? Puasa saya renungkan, ternyata puasa saya banyak kurangnya nih. Banyak ininya nih. Salat saya ini dulu banyak belang bentong ya. Mulai sadar, taubat, perbaiki diri. Jadi, merenungkan diri itu ada berapa? Satu, renungkan ibadah kita kepada Allah. Bagus enggak? Dari kita muda, dari kita balik, sampai sekarang renungkan ibadah itu. Banyak gimananya? Kalau banyak kurangnya, banyak bolongnya, tobatlah, perbaiki. Banyak tidak khusyuknya, tobatlah, perbaiki. Banyak tidak ikhlasnya, tobatlah, perbaiki. Kalau kita renung tuh nanti ditunjukkan Allah tuh nanti. Kalau renungannya benar, ditunjukkan Allah tuh nanti. Macam kita nengok nonton video hidup kita gitu loh. Jadi kalau kita renungannya benar, kita macam nonton video hidup kita. Dari kecil. Jadi kalau kita renungnya benar, itu bedanya melamun sama merenung. Kalau melamun kosong, setan masuk. Tapi kalau merenung enggak, makanya merenung itu mesti dimulai dengan nanti saya kasih tekniknya. Ini ininya dulu. Apa modalnya? Harus dengan zikir. Karena kalau kita merenung enggak pakai zikir, setan masuk nanti. Yang kedua apa yang direnungkan? Apa yang kita renungkan? Dalam hidup kita, dosa-dosa. Renungkan dosa-dosa kita. Muhasabah, dosa-dosa. Perjalanan kita muda, balik, sampai kita sekarang, setua ini, sedewasa ini, sebesar ini, hitung dosa kita. Renungkan mana dosa yang kita bikin. Ternyata banyak. Kalau banyak, bertobatlah. Mohon ampun, perbaiki. Jangan ulangi lagi. Siapa yang merenung akan ibadahnya, pasti akan ketemu dia nanti kebaikannya. Siapa yang merenung akan dosa-dosanya, pasti nanti ketemu dia, ujungnya dia akan bertobat, perbaiki diri. Yang ketiga apa lagi? Dalam hidup kita renungkan perjalanan hidup kita dari kecil. Sekolahnya, apanya. Lihat hidup kita. Hidup kita ini selama ini banyak benarnya atau banyak nggak benarnya sih? Banyak salahnya atau banyak baiknya sih? Renungkan aja. Termasuk musibah-musibah yang kita jalani. Termasuk peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Itu kita renungkan semua. Ternyata kecil saya dulu kok hidupnya menderita banget ya. Hidup saya dulu kecil sama orang tua begini. Terus itu bisa kita dapat. Ternyata kita jadi apa? Ya Allah, bersyukur kita. Ternyata kesusahan aku masa kecil dulu tuh hebat kau ya Allah. Aku susah dulu ternyata
kau bikin dengan susahku, kau menjadi sekarang lebih hebat. Nggak bisa begitu. Akhirnya apa ujungnya? Apa? Rabbana ma khalaqta hadza. Surat 3, 191. Kesimpulannya itu, ya Allah ternyata gak ada yang sia-sia. Semua kau ciptakan penuh dengan hikmah. Jadi perjalanan kita. Semua orang-orang hebat, pasti perjalanan kecilnya itu punya liku-liku. Pasti. Punya jalan terjal. Semua orang-orang hebat pasti begitu. Tidak ada orang yang hebat tuh melalui jalan tuh enak-enak aja. Santai, main-main, tiba-tiba jadi orang hebat. Nggak ada itu. Orang hebat tuh semua melalui perjalanan yang panjang. Liku-liku, terjal, onak, duri, tersandung sana. Tapi selalu dia bisa lewati dengan baik. Kita ambil pelajarannya. Oh, aku dulu nggak dapat keburukan nih karena aku melakukan keburukan. Jadi nanti ternyata bisa kita punya kesimpulan dalam kehidupan kita. Oh, setiap aku dapat nggak baik ini, yang buruk ini, ternyata aku sebelumnya bikin jahat dulu. Setiap aku dapat baik ini, ternyata sebelumnya ketika aku bikin ibadah. Jadi kita bisa, oh ternyata setiap kebaikan kita, oh dapatnya baik. Setiap kita nggak baik, oh dapatnya buruk juga. Saya kasih kesimpulan. Akhirnya kita mengatakan, berjanji ya Allah, aku akan perbaiki hidup lebih baik ke depan. Jadi evaluasi masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Masa depan, masa lalu tidak pernah bisa kita ubah. Tidak ada yang pernah bisa mengubah masa lalu. Tapi apa? Kita bisa mengubah masa depan. Jadikan peristiwa masa lalu, apakah keburukan atau baiknya tanggung, menjadi lebih hebat di masa-masa yang akan datang. Insya, renungkan. 2. Ya. 1, renungkan ibadah sendiri, yang tadi, yang kedua, renungkan. Kalau tadi kan renungkan dari dalam ibadahnya. Kalau ini dalam diri kita tuh dalam perjalanan ibadahnya gitu. Beda dengan ini. Kalau ini memang ibadahnya, sholatnya renungkan. Artinya makna sholat itu berbeda ya. Kalau ini dalamnya sholat, dalamnya ibadah yang direnungkan. Kalau ini bungkusnya ibadahnya yang kita perjalanan ibadah yang kita renungkan. Bukan ibadahnya. Kalau ibadahnya nomor 1 tadi tuh. Lagi sholat, renungkan sholat. Lagi puasa, renungkan puasa. Lagi baca Quran, renungkan baca Quran. Lagi zikir, renungkan zikir. Kalau ini enggak, merenung perjalanan ibadah maksud. Jadi yang kita maksudnya merenung pribadi kita tuh perjalanan ibadah, perjalanan amal soleh, perjalanan dosa, baru perjalanan hidup. Termasuk kalian-kalian, kita, kok hidup saya banyak gagalnya. Kenapa di antara kita yang hidup banyak gagalnya? Sekolah gagal, rumah tangga gagal, bisnis gagal. Kehidupan gagal. Renungkan, Laitika. Kenapa aku bisa gagal gini? Cari akarnya dengan tafakur. Dapat akarnya itu nanti. Oh, ternyata selama ini yang bikin aku gagal adalah ini. Ketemu nih. Oh, ini. Makanya ke depan aku tidak mau gagal lagi, karena kuncinya ini aku tahu yang bikin gagal adalah ini, maka ke depan aku perbaiki ini, sehingga ke depan aku jadi orang lebih hebat. Maka saya bilang dari awal-awal, orang itikafnya bagus itu, pasti hasilnya, habis itikaf, dia akan menjadi orang yang lebih baik dan lebih hebat dari sebelumnya. Insya, kalau itikafnya berkualitas. Tapi kalau enggak, sami mawon, podo wae, just the same, apalagi istilahnya. Apa sami mawon? Apa podo wae? Sama saja. Puasa 20 tahun, dari tahun pertama sampai tahun 20, gitu-gitu aja puasanya. Itikaf 5 tahun, gitu-gitu aja itikafnya. Sholat 50 tahun, 40 tahun, gitu-gitu aja sholatnya. Kenapa? Sholatnya tidak berkualitas. Puasanya tidak berkualitas. Baca Qur'annya sudah 20 tahun, harusnya jadi master dalam Qur'an, tidak berkualitas. Kenapa? Hati dan pikiran nggak hadir. Sudahlah nggak fokus, sudahlah nggak paham, plus tidak merenung. Jadi renungkan, orang yang merenungkan perjalanan hidupnya, pasti akan mendapat kehidupan yang lebih baik ke depannya. Insya Allah, dengan bantuan Allah. Nah, yang ketiga, apa yang kita renungkan? Nah, ini yang ketiga yang penting nih. Apa yang kita renungkan yang ketiga?
Renungkan orang-orang dekat kita, orang yang bersama kita, orang yang berjasa dalam hidup kita. Renungkan. Siapa? Kalau kita suami, renungkan istri kita. Kalau kita bapak, renungkan anak-anak kita. Kalau kita anak, renungkan orang tua kita. Kita semua pasti anak. Bapak belum tentu, karena masih ada yang belum nikah. Kita semua pasti anak, renungkan orang tua kita. Renungkan orang tua. Aduh, saya kalau merenung orang tua saya nangis saya. Kalau kita merenung tua hasilnya kita akan menangis. Apalagi renung orang tua, nangis kita. Apalagi orang tua kita sudah meninggal. Siapa yang merenungkan orang tua yang sudah meninggal, pasti dia akan menangis. Pasti dia akan berjanji menjadi anak yang soleh. Kalau renungannya benar. Pasti. Pasti. Karena merenung menghasilkan sesuatu. Ya renungkan. Renungkan orang tua. Orang tua kita melahirkan, beratnya ibu kita melahirkan kita. Menyusui kita. Mereka sampai banting tulang, peras keringat, sampai nggak tidur ngurus kita. Itu coba renungkan. Nangis tuh, ya Allah, kebaikan orang tua saya, ya Allah. Aduh. Renungkan semua itu. Renungkan. Wow. Ya, lihat. Renungkan. Sekarang coba renungkan orang tua kita. Bagaimana perjuangan orang tua kita. Jangan renungkan keburukannya. Ini orang tua saya suka jayarin saya. Itu nggak benar itu. Itu berarti nggak pakai zikir. Merenungnya nggak pakai zikir. Makanya merenung itu harus dimulai dari zikir. Harus difondasi oleh zikir. Baru merenungnya jadi benar. Itulah merenung orang beriman. Itu merenung orang bertakwa. Fondasinya zikir. Renungkan apa? Istri kita. Oh, kalau kita renungkan istri kita renungkan pasangan kita, suami kita. Oh, kalau suami akan makin sayang sama istrinya. Kalau istri akan makin cinta kepada suaminya. Kalau bapak akan makin sayang kepada anak. Tapi sayang yang benar, bukan sayang nggak benar. Sayang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena merenung itu Allah kasih hidayah. Maka ujung ayat itu kan apa? Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Allah hidayah dari Allah. Ujungnya apa? Faqina adzabannar. Akan berbuat baik. Ujungnya. Surat 3, ini rumus merenung itu, surat 3, Ali Imran, mulai dari 190 sampai 191, bahkan dari sampai 194. Ini jurus merenung itu di sini. Makanya mengapa kata Nabi, siapa yang baca ayat ini, tidak merenungkannya, itu begitu. Sampai begitu. Celaka orang yang membaca ayat ini tidak merenungkannya. Karena ayat ini ayat tentang merenung memang. Khusus Nabi mengingatkan tentang ayat ini. 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Baru alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban. Baru lanjutan lagi. Rabbana innaka man turhan faqad akhzaitah dan seterusnya. Sampai ujungnya innaka la tukhliful mi'ad. 194. Oke, balik kita pada yang konteks ini. Ya. Jadi apa yang direnungkan tadi? Renungkan keluarga kita. Nah, kalau kita nanti melakukan suatu kesalahan, nanti ketahuan tuh, oh ternyata mengapa istri saya asik ngomel aja kerjanya ya? Oh gitu. Ngomel, kenapa ngomel aja istri kerjanya? Cemberut aja istri saya ini. Kok pelayanannya kurang? Renungkan, oh ternyata pantas ngomel aja. Ternyata belanjanya sering seret ku kasih. Nah gitu, pantas. Kalau gitu berarti, ya Allah, aku berjanji dengan pertolonganmu, aku akan cari rezeki dengan benar, habis itu aku akan beri lebih baik rezeki buat istriku. Gitu. Itu hasilnya akan begitu nanti. Jadi orang yang merenungkan istrinya, makin sayang sama istrinya. Sebaiknya juga, istri juga merenungkan tentang suaminya. Dia berzikir, renung ke suaminya. Ya Allah, suamiku ternyata kau berkorban untuk aku. Ya Allah, hebat kau ya Allah. Habis itu kau akan, wah. Jadi gitu juga, istri yang merenungkan tentang suaminya, dia akan menjadi mencintai suaminya. Akan banyak kebaikan buat suaminya habis itu. Dia renungkan juga, kenapa suamiku asik. Bawaannya pulang ke rumah, cemberut aja. Apa aja gitu. Ya, nggak apa namanya, nggak bahagia, nggak happy gitu muka. Oh ternyata suamiku, dapat. Dapat hidayah yang Allah berikan.
Kasih petunjuk sama Allah. Begitu juga renungkan anak kita. Supaya kita jadi bapak yang baik. Bukan hanya baik. Nah, kayak saya bilang nanti, kalau kita tarik ke awal tadi, ya, kalau bapak yang hanya level 1, ini tadi kan, kualitas kan ada 3 level. Level 1, fokus, sadar. Level 2, paham, memahami. Level 3, merenungkan, menghayati. Kalau bapak hanya sampai level 1, namanya bapak makbul. Tahu bapak makbul? Kalau ibarat nilai, makbul itu 6, lulus doang. Namanya bapak makbul. Ibu makbul. Baru lulus, ya lumayan. Dia baru sekedar, jadi bapak yang sadar tadi, ibu yang sadar, bapak yang sadar, baru sekedar menunaikan kewajibannya. Namanya bapak makbul, ibu makbul. Suami makbul, suami yang baru memberikan sebatas kewajibannya kepada istri. Istri yang makbul, istri yang baru sebatas menunaikan kewajiban kepada suami. Belum lebih. Belum ihsan namanya, belum. Ihsan belum nyampe ihsan. Baru makbul. Sampai level 2, mulai memahami istri. Memahami kan? Konsep nomor 2 apa? Kualitas kedua, memahami. Istri memahami suami. Suami pahami istri. Bapak pahami anak. Anak pahami bapak. Anak pahami orang tua. Orang tua pahami anak. Menantu pahami mertua. Mertua pahami menantu. Hebat nih. Begitu sudah mulai masuk level 2, paham. Jadi naik level dia. Namanya apa? Bukan lagi makbul, tapi apa? Jayyid atau jayyid jiddan. Kalau angka itu 7, 8. Kalau makbul berapa? 6. Paling banter 6,5 lah. Kalau di bawah 5 udah nggak benar. Ya, istilahnya gitu. Jadi bapak yang makbul, istri. Tapi begitu dia memahami, pahami istrimu. Kalau kita pahami kan jadi bagus kita jadinya. Pahami suamimu, pahami anakmu, pahami mertuamu, pahami menantumu. Jadilah kita bapak yang jayyid atau jayyid jiddan. Jayyid jiddan tuh mantap, bagus. Jadi bos gitu juga. Jadi atasannya apa? Atasan yang makbul. Kalau dia berusaha memahami bawahannya, membawahi orang yang di apa namanya? Yang dipimpinnya, jadilah dia pemimpin yang makbul. Kalau cuma gitu doang, sadar mimpin makbul. Tapi kalau nggak sadar, zalim namanya. Di bawah itu lagi, nggak lulus berarti. Makbul tuh ya lumayan lah, lulus dikit lah. Kalau ibarat kuliah namanya nilainya C, makbul itu C. Nah, kalau sudah apa tadi? Memahami, naik dia menjadi jayyid jiddan B. B minus, B atau B plus. Tapi naik level 3, apa level 3? Menghayati. Istri menghayati suami. Suami menghayati istri. Orang tua menghayati anak. Anak menghayati orang tua. Saya bilang tadi merenungkan. Kita menghayati pekerjaan kita. Naik level. Levelnya level 3. Apa namanya? Mumtaz. Namanya Mumtaz. Di atas tuh lagi. Hebat. Inilah namanya ihsan. Ihsan tuh mumtaz. Mumtaz dia. Mumtaz itu 9-10 nilainya. Dahsyat. Makanya kita harus jadi suami apa? Suami yang mumtaz. Istri yang mumtaz. Bapak yang mumtaz. Pemimpin yang mumtaz. Bukan sekedar makbul. Naik level, jayyid atau jayyid jiddan, mumtaz paling ini. The best-nya. Ihsan itu tuh di situ. Ihsan itu berarti the best. Mumtaz. Kalau sampai level 3. Kalau kita bekerja, pedagang yang mumtaz. Jadi renungkan dagangan kita. Kenapa dagang? Akhirnya kita kreatif dalam berdagang, kreatif dalam berbisnis. Akhirnya kita menjadi bisnismen yang mumtaz. Tapi ingat, mumtaz dalam Islam itu apa? Karena renungannya berdasarkan zikir, tetap zikir. Yang merenung ini zikir, makanya apa? Mumtaznya menghantarkan dia takwa kepada Allah tetap.
Itu bedanya antara orang beriman, orang takwa dengan orang kafir. Orang kafir merenungnya dapat dunia saja, dia nggak dapat akhirat. Orang kafir merenung juga, dia dapat inovasi, dia dapat inspirasi, dapat sesuatu yang baru, tapi hanya untuk dunianya. Tapi orang takwa, yang merenung, orang beriman, yang naik level merenung, dia dapat apa? Dapat akhirat juga. Maka doanya apa? Faqina adzabannar. Surah 3, 191. Dahsyat nggak? Hebat nggak? Allah ajarkan kita semuanya. Nah, jadi yang ketiga apa yang kita renungkan? Apa objek renungannya? Keluarga, orang tua, siapa aja yang dekat kita. Akhirnya apa? Kalau kita gini, kita menjadi bersyukur kepada mereka. Kalau kita sebagai anak, kita akan bersyukur kepada orang tua kita. Kalau sudah meninggal, kita doakan dia, kita doakan mereka, kita menjadi anak yang soleh. Kalau masih hidup, kita akan bersyukur menjadi anak yang soleh. Ini pulang-pulang nih, ke rumah nih, pulang kampung ini semua. Ya, kembali ke orang tua kalian, jadi anak yang berbakti. Tunjukkan kalian menjadi anak-anak yang takwa, yang hebat. Jangan seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau disuruh suka malas-malasan, ya, di rumah kerjanya main game atau apa, tunjukkan kebaktian kalian, baru benar itikafnya. Suami yang ada di sini, pulang dari sini, tunjukkan Anda sebagai suami yang hebat. Jadi, yang saya bilang tadi, ya, suami yang mumtaz apa suami yang mumtaz? Dia akan bahagiakan istrinya. Istri jadi bahagia. Bilang I love you-nya beda, udah level 3 I love you-nya. Kalau tadi kan, kalau I love you level 1, Mama, I love you. Papa, I love you. Itu level 1. Dia mengucapkannya sadar. Kalau yang nggak sadar, love you. Level 2, I love you gimana? Sudah paham. Mama, I love you, Mama. Sambil senyum. Mama, I love you, Mama. Papa, I love you, Mama. Sambil senyum. Kalau tadi, Mama, I love you. Nih, I love you, senyum. Itu level 2. Level 3, sayangku, I love you. Istri yang dengarnya, pak. Masih muda, jangan dulu. Ilmunya nggak apa-apa belajar. Jadi gitu. Lah I love-nya beda. Kenapa? Diucapkan dengan penuh kesadaran. Datang dari from the bottom of your heart. Dari dasar hati yang paling. Mama, Papa, I love you. Yang dengar. Makin cinta istri kita. Makin cinta suami kita. Makin cinta orang tua kita. Cuman sama mama kalian jangan bilang kayak gitu. Mama, I love you. Apa pula kau? Kena setan mana pula kau? Jangan dibilang. Ini hanya buat suami istri. Jangan buat mama kita. Terkejut belum kita? Kesambet siapa kau? Pulang-pulang dari Bogor. Ya, jadi anak yang hebat. Itu hasil merenung gitu. Ya, renungkan apa tadi? Makanya kan disuruh bersyukur kita kepada manusia. Ini kan hebat. Efeknya bersyukur kepada Allah harus bersyukur kepada manusia. Mala yaskurin nas, kata Nabi, la yaskurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak akan pernah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah. Makanya bunyi ayat tadi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, surat 4 ayat 36 tadi, itu adalah syukur kepada Allah. Lanjutannya apa? Bersyukur kepada manusia. Wa bil walidaini ihsanan, wa bidil qurba, wal yatama, dan seterusnya. Itu bersyukur semuanya. Maka lawannya ujungnya apa? Kafir tuh. Kenapa? Kenapa Allah bilang dia kafir? Karena dia tidak bersyukur. Maka ujung ayat wa'tadna lil kafirina adzaban muhinan, ayat 36-nya. 37-nya. 436, 437. Jadi begitu. Jadi orang tidak bersyukur, makanya Allah siapkan azab yang menghinakan. Tidak bersyukur. Jadi bersyukur kepada manusia. Nah, kita tadi bersyukur kita. Bersyukur pada orang tua, istri bersyukur kepada suami, suami bersyukur kepada istri. Terima kasih dia, istrinya sudah menyucikan makan, memasakkan makannya, mencuci bajunya, mengurus rumah tangganya, bersyukur. Istri juga bersyukur kepada suami, sudah memberikan makan, melindungi, menjaga. Bersyukur kepada anak, anak menjadi pelita dalam hidup kita, bikin hidup kita menjadi indah gara-gara anak kita. Bersyukur. Itu efeknya. Lihat juga dalam surat 31 Luqman, kan gitu. Ya. Anis kurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada manusia. Yang pertama, siapa yang layak disyukuri? Yang pertama manusia adalah orang tua.
hasil merenung. 3. Merenung. Siapa merenung? Keluarga. Ya termasuk juga renungkan tetangga. Oh, tetangga saya ada yang miskin, bantu. Renungkan tetangga. Ya. Renungkan pemimpin. Nah, kalau renungkan pemimpin ya nantilah. Ya. Oh, pemimpinnya nggak bagus, tahun depan nggak usah pilih lagi. Kan gitu, gampang. Renungkan juga perlu. Apa lagi sekarang? Renungkan semuanya. Sudah? Ya, yang keempat, apa objek renungan kita yang keempat? Renungkan. Sebenarnya yang patutnya yang pertama, tapi nggak apa-apa. Kita bikin yang terakhir, karena ini biasanya agak susah. Yang ini lebih mudah. Apa yang keempat? Renungkan nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat Allah yang kita beri, renungkan. Apa nikmat Allah yang Allah telah berikan sama kita? Setelah kita renungkan ternyata apa? Nikmatnya, jadi bandingkan ya. Jadi kalau kita mau merenungkan baik, ya tadi hasilnya. Ya, jadi renungan pertama, renungkan ibadah harian kita. Renungkan kedua, renungkan perjalanan hidup. Ya, perjalanan hidup. Renungkan ketiga adalah renungkan orang-orang dekat kita. Renungan keempat adalah nikmat Allah kepada kita. Nikmat Allah. Ujungnya kita akan menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur. Hasil renung. Itulah hasilnya apa? Rabbana ma khalaqta hada. Itu kan orang bersyukur. Ya Allah, ternyata tidak ada yang sia-sia kau ciptakan. Hatta musibah yang kau berikan kepada aku ya Allah, ternyata bikin hebat aku ya Allah. Jadi begitu. Hatta kesulitan-kesulitan yang kau berikan kepada aku ya Allah, ternyata bikin aku sekarang menjadi hebat. Mungkin kalau gak bikin kau susah dulu hidupku, kau gak berikan kesulitan kepada aku, mungkin gak sehebat aku sekarang. Begitu. Jadi bersyukur. Jadi semua yang Allah berikan sama kita, jadi kita syukuri. Hatta yang tak enak, kita syukuri. Kenapa? Dari buah tak enak itu membuat kita menjadi hebat. Ada satu kisah yang cukup menarik. Ada orang yang dia buta, dia pincang. Ini di zaman cerita orang soleh. Buta, pincang. Dia jalan. Setiap dia jalan, apa zikir dia? Alhamdulillah ya Allah, kau telah menjadikan aku orang yang paling beruntung di dunia ini. Begitu dia, bayangin, buta, pincang. Zikirnya apa? Ya Allah, aku berterima kasih kepada engkau telah menjadikan aku orang yang paling beruntung di dunia ini. Setiap orang dengar, gila ini orang. Buta, pincang. Apa dibilangnya? Segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang telah menjadikan aku manusia yang paling beruntung nih, Mbak. Buta, pincang bilang paling beruntung. Gila ini orang pikir. Itu dah. Akhirnya ada orang nanya iseng-iseng, Fulan. Hamba Allah, kenapa zikirmu kayak gitu? Kok jadi merasa paling beruntung? Gimana? Padahal matamu tidak melihat. Padahal kakimu sudah cacat sebelah. Atau mungkin dua-duanya. Kenapa kau bisa ngucap begitu? Apa katanya? Gimana aku nggak jadi orang bersyukur? Lidahku selalu ingat Allah, dia bilang. Hatiku selalu khusyuk dalam ibadah. Hatiku selalu dekat dengan Allah. Gimana aku nggak bersyukur? Coba. Dia merasa, kenapa apa yang Allah berikan sama dia lebih dari dunia yang mungkin dia rasakan nggak enak. Lidah yang bersyukur. Selalu memuji Allah. Hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk. Dan hati yang selalu dekat dengan Allah. Itu kan nikmat yang paling hebat. Ada yang lebih hebat daripada hati yang khusyuk. Ada yang lebih hebat daripada lisan yang zakiron, syakiron. Lisanan zakiron, selalu ingat Allah. Qalbun syakiron, wa khusyu'an, wa khasyi'an. Dan dia selalu dekat dengan Allah. Wow, pantes. Itu hebatnya. Jadi hasil merenung nanti apa? Kita akan menjadi orang yang bersyukur. Jadi orang hebat. Bersyukur akan hebat. Happy, orang bersyukur kan jadi hebat. Nah, nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana detailnya, teknisnya bersyukur. Yang namanya merenung tuh teknisnya gimana sih? Apa saja modalnya, bagaimana caranya, detailnya, biar lebih bisa nanti mengamalkannya. Insya Allah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat.
So, jangan kemana-mana, ikuti terus acara ini sampai Ramadan selesai, kajian itikaf ini. Insya Allah, mungkin ada beberapa lagi pertemuan ya untuk melengkapi kajian itikaf kita. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kita belajar kualitas ibadah ini, kita menjadi selesai ibadah ini, selesai sholat kita, selesai sedekah kita, selesai haji kita, selesai puasa kita, selesai itikaf kita, kita menjadi orang yang hebat insya Allah. Insya, amin ya rabbal. Menjadi suami yang hebat, istri yang hebat tadi, yang apa? Mumtaz. Suami yang mumtaz, istri yang mumtaz, bapak yang mumtaz, pemimpin yang mumtaz, anak yang mumtaz, atasan yang mumtaz, sekitar yang mumtaz. Hebat, ihsan. Amin ya rabbal. Demikian bermanfaat. Mudah-mudahan itu dengan baca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Subhanallah. Asalil anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.